Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholi dan sholihah, siswa SDS Mentari Arido Islamic School, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat dalam belajar meski dari rumah. Sebelum kita lanjutkan belajar, kita kembali luruskan niat belajar kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan Ibu Guru Nani, kita akan membahas mengenai interaksi sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, yuk sama-sama kita membaca doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ina, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, jika dirimu dan keluarga baik-baik saja. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, aku dan keluargaku di Jakarta juga baik-baik saja. Hanya kondisi kami di sini dihimbau untuk banyak berada di rumah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran penyakit COVID-19. Ya, kita sama-sama berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir agar kita dapat beraktivitas dengan normal kembali. Salam buat keluarga. Sampaikan salamku juga ya untuk keluargamu. Baik-baik dan sehat-sehat di sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga sering ya berkomunikasi seperti yang tadi Bu Guru lakukan, baik secara langsung maupun menggunakan media komunikasi seperti telepon genggam atau surat. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ia memerlukan orang lain untuk dapat memenuhinya. Oleh sebab itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam ayat ini disebutkan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yakni suku-suku besar dan kecil. Yang demikian itu bertujuan agar saling mengenal satu dengan yang lain. Karena jika masing-masing orang menyendiri, tidak akan tercapai tujuan saling mengenal satu dengan yang lain. Adapun ketika kita mengenal satu dengan yang lain, akan terjalin
tolong-menolong, bahu-membahu, saling mewarisi satu dengan yang lain, dan juga menunaikan hak-hak kerabat. Meskipun demikian, orang yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling bertakwa, yakni orang yang paling banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai interaksi sosial, budaya, dan ekonomi. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Siswa dapat mengetahui pengertian interaksi sosial, ekonomi, dan budaya. 2. Siswa dapat menyebutkan contoh interaksi sosial di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 3. Siswa dapat menjelaskan interaksi sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang saling melakukan aksi. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial adalah karena manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Syarat terjadinya interaksi sosial, adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Komunikasi sosial dapat terjadi dengan bertemu dan bertatap muka atau tanpa bertemu langsung. Contohnya melalui surat, telepon, email, video call, dan lain-lain. Interaksi sosial terjadi melalui saling menyapa, berbicara, bercerita, berkomunikasi dengan bahasa isyarat, dan lain sebagainya. Interaksi sosial dapat terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Contoh interaksi sosial di lingkungan keluarga, misalnya makan bersama keluarga, berpamitan saat berangkat ke sekolah, membaca Al-Quran bersama keluarga, bercerita dengan anggota keluarga, bercanda dengan anggota keluarga, dan lain sebagainya. Contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah, misalnya berdiskusi kelompok, memberi salam kepada bapak dan ibu guru, bermain bersama teman di sekolah, bercanda dengan teman, meminjam barang kepada teman, dan lain sebagainya. Contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat, ada kerja bakti, menyapa tetangga saat bertemu, pemilihan ketua RT, berbelanja di warung, olahraga bersama, dan lain sebagainya. Interaksi manusia dengan lingkungan dapat terjadi baik dengan lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Interaksi manusia dengan lingkungan terdiri dari interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Contoh interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam adalah menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan, menyesuaikan waktu berlayar dengan keadaan cuaca, menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam, dan lain sebagainya. Contoh interaksi yang mendominasi alam adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Contohnya, melakukan hujan buatan karena kemarau yang panjang. Interaksi budaya. Pengertian dari interaksi budaya adalah suatu kegiatan antara dua orang atau lebih di mana
kebiasaan atau kesenian dan budaya, serta adat menjadi hal yang diutamakan. Contohnya, sambatan dan gerbuhan di Yogyakarta berupa kegiatan gotong royong atau kerja bakti, baik untuk kepentingan individu maupun untuk kepentingan kelompok. Aktivitas ini dapat terjadi karena di antara mereka biasa saling menyapa, bekerja sama, tolong-menolong, sehingga timbul rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Interaksi ekonomi. Pengertian interaksi ekonomi adalah interaksi antara penjual dan pembeli. Di dalam interaksi ekonomi terdapat pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ini terdiri dari penjual dan pembeli. Pelaku ekonomi memiliki peranan sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Tujuan dari interaksi ekonomi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Sekarang kita lihat contoh kegiatan berikut. Kegiatan penghijauan hutan. Pada kegiatan ini terdapat interaksi lingkungan hidup dan interaksi sosial. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi adalah interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan tanah. Sedangkan interaksi sosial yang terjadi adalah di antara warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan hutan. Kita lihat pada kegiatan menangkap ikan di laut. Pada kegiatan ini terdapat interaksi lingkungan hidup, interaksi sosial, dan interaksi ekonomi. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi adalah interaksi antara nelayan dengan laut, karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Interaksi sosial yang terjadi adalah komunikasi antar nelayan, dan juga komunikasi nelayan dengan pedagang ikan saat menjual hasil tangkapan. Interaksi ekonomi yang terjadi adalah kegiatan jual beli antara nelayan dan pedagang ikan. Di sini, nelayan bertindak sebagai produsen dan pedagang ikan bertindak sebagai distributor. Untuk selanjutnya, pedagang ikan menjual ikan-ikan tersebut di pasar. Nah, sekarang kalian coba sebutkan contoh kegiatan yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Sebutkan interaksi lingkungan hidup, sosial, ekonomi, ataupun budaya yang ada di dalam aktivitas tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan ini kita telah mempelajari mengenai interaksi sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, soli dan solihah, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang ataupun lingkungan, hendaklah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.